kita disyariatkan dan dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku maka akan aku ijabah atau akan aku kabulkan. Di mana letak kita berdoa kepada Allah yang paling dekat? Itu banyak pendapat bahwa doa yang mustajabah kepada Allah, ada yang mengatakan bahwa adalah setiap malam Jumat, lalu kemudian pada malam 1 Rajab, lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa pada tanggal 15 Syawal, dan ada yang mengatakan bahwa pada tanggal 1 Muharram. Ketika kita sholat, kita dibolehkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sujud yang terakhir. Di sujud yang terakhir, kalau ada imam yang kemudian berlama-lama, boleh jadi dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dibolehkan. Yang paling penting adalah kita tidak niat bahwa apa yang kita baca itu adalah sebagai tambahan bacaan daripada sholat, tetapi kita niatnya adalah berzikir dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja. Jadi ada 3 doa yang sebaiknya kita selalu panjatkan di sujud terakhir setiap sholat. Artinya kalau maghrib berarti adalah sujud terakhir di rakaat yang ketiga. Kalau pas sholat subuh berarti adalah di sujud yang terakhir di rakaat kedua. Kalau kemudian isya, lalu zuhur dan asar, maka ada di sujud terakhir pada rakaat 4. Apa doanya? Yang pertama adalah Allahumma bihusnil khotimah. Jadi kita mohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Husnul itu adalah baik, khotimah itu adalah akhir atau penghabisan. Boleh jadi kemudian kita menjadi orang yang begitu banyak dosa dan maksiat kepada Allah seumur umur, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah di umur yang ke-40 tahun misalnya, lalu kemudian dia taubat nasuha dan selanjutnya adalah melakukan kebaikan sampai meninggal misalnya di umur 55 atau 60 tahun, boleh jadi bahwa segala macam dosa yang telah dilakukan oleh kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu dahsyatnya siksaan Allah, tetapi ada yang lebih besar yang dimiliki oleh Allah, yaitu ampunan Allah. Maka kemudian sebesar apapun dosa yang kita miliki, tapi kemudian kita taubat nasuha dan Allah ridho, maka insya Allah itu termasuk kita dakhalal jannah. Ini yang disebut adalah husnul khotimah. Jangan sebaliknya, pada saat muda bagus, rajin, segala macam dilakukan, sholat dan seterusnya, tapi kemudian ketika tua kita sibuk dengan urusan dunia, bahkan mungkin meninggalkan sama sekali, dan akhirnya meninggal dunia. Itu yang disebut dengan su'ul khotimah. Jadi kalau baik penghujungnya itu disebut husnul khotimah, dan kalau jelek penghujungnya adalah su'ul khotimah. Ini kita mau yang mana? Husnul apa yang su'ul? Husnul khotimah. Yang kedua, doa yang kita panjatkan di sujud yang terakhir adalah Allahumma rizukna taubatan nasuha. Jadi kita mohon kepada Allah diberikan rizki. Rizki berupa apa? Taubatan nasuha. Jadi selama nafas belum sampai di tenggorokan kita itu masih boleh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Al-insanu makhlukul khata' wa nusyan. Manusia yang paling baik di sisi Allah itu bukan orang yang tidak pernah punya salah dan dosa, karena sesungguhnya manusia tidak ada yang tidak mempunyai salah dan dosa. Tetapi manusia yang paling baik adalah ketika dia berbuat dosa,
Kepada Allah dia mohon ampun dengan melakukan baca istighfar, sholat dan seterusnya. Lalu kemudian kepada manusia kita meminta maaf barangkali kita ada punya kesalahan. Itu namanya adalah taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat yang benar-benar. Pertama kita menyesal atas perbuatan itu. Yang kedua kita tidak mengulangi lagi. Dan yang ketiga adalah melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutup daripada keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Itu namanya adalah taubat nasuha. Jangan taubatnya taubat sambal kayak orang Bekasi. Taubat apa tuh? Tuh, kita lagi makan sama lotek apa segala macam. Waduh, pedas banget. Tapi nyolek lagi. Itu artinya apa? Yang udah tahu kapok katanya seperti itu, tapi kemudian diulang lagi dan itu namanya bukan taubat nasuha, tetapi adalah taubat sabar. Yang ketiga, doa yang sebaiknya kita selalu panjatkan di sujud terakhir sholat kita adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa itu? Ya Allah, ya muqallibal qulub, Allah Tuhan yang maha membolak-balikan hati manusia. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan kami di dalam agama Allah. Jadi pada saat kita bahagia kita tetap iman kepada Allah, pada saat susah kita juga tetap iman kepada Allah. Jangan sampai kemudian ketika kita dirundung oleh kesulitan, ya kita mohon ampun kepada Allah, kayak nangis dan segala macam. Tetapi ketika kita dalam keadaan makmur, kita lupa diri dan lupa lautan, lupa daratan. Nah ini ya, artinya adalah berarti kita tidak teguh kepada pendirian. Saya menyarankan, jadi nanti kalau kita sependapat, dan saya sebenarnya selalu melakukan, tapi kadang-kadang dipercepat. Di sujud terakhir seorang imam itu kalau bisa nanti sudah kita biasakan itu. Jadi caranya gimana? Allahu Akbar. Itu ketika kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebaiknya adalah seharusnya kita sudah langsung duduk tasyahud akhir. Tapi kita berdoa dulu seperti itu. Allahumma bi husnil khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dengan penuh ketulusan, kalau itu dilakukan, hadirin yang berbahagia, bahwa ada yang mengatakan titik terdekat seorang hamba dengan Allah adalah pada saat kita sujud ketika sholat. Itu. Jadi berbeda dengan ketika berdoa. Karena segala macam doa atau apapun yang kita minta pada saat sholat itu potensi untuk dikabulkan lebih tinggi. Apakah kemudian pada saat tahiyatul akhir setelah kita membaca tasawuf juga boleh? Boleh, gak ada masalah, silakan. Justru itu adalah sarana untuk kita dialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang salafus saleh ketika kemudian sholat malam tahajud, apa sholat hajat, apa mungkin sholat taubat, apa mungkin sholat mutlak, atau mungkin sholat witir, itu berlama-lama. Makanya kemudian Nabi Muhammad SAW keningnya itu ada bekas sujudnya, saking lamanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama ketika kita sudah tahu, dan saya juga dari guru-guru saya seperti itu, kalau dilakukan terus menerus insya Allah itu akan mendatangkan sebuah ketenangan hati. Dan itu kita sudah melakukan udhuni astajib lakum. Kalau ditambah lagi dengan setelah kita sholat lalu kemudian wirid dan kemudian berdoa dan segala macam, waduh bagus lagi. Pak Ustaz, apakah doa itu harus dengan bahasa Arab? Tidak, boleh dengan bahasa apapun. Tetapi yang penting seperti yang di-share oleh Pak Toto, ada tata cara kita berdoa yang baik, ada aturannya.
ada standar operasi prosedur, baca hamdalah, istighfar, sholawat Nabi, lalu kemudian apa yang kita minta, terakhir kemudian sholawat Nabi lagi. Mudah-mudahan walaupun singkat, kalau kita tahu dan kita laksanakan, maka ini sesungguhnya yang bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.